panjang lebar, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan mulai beralih pada tafadhol masykurun ma'jurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, tentu pertama kali yang harus kita lakukan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat dan juga di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat di atas sunnahnya Rasulullah, itu nikmat yang terindah yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena begitu banyak orang yang sehat jasmaninya, orang yang sehat fisiknya, tapi ketika mereka beribadah itu tidak di jalan, tidak di atas sunnahnya Rasulullah, tidak di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, sehingga amalan mereka itu bisa tertolak, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan dan itu tidak ada contohnya dari kami, tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalannya bakal tertolak. Begitu juga, begitu banyak orang yang di luar sana, mereka di atas manhaj salaf, di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, tapi fisik mereka enggak kuat, mereka enggak memiliki kesehatan yang banyak, sehingga amalan mereka itu berkurang, dan juga mereka tidak bisa memaksimalkan amal soleh mereka. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda juga, ada dua nikmat yang mana manusia itu sering tertipu dengan dua nikmat tersebut. Itu apa? As-sihhatu wal faragh. Itu apa? Kesehatan dan juga waktu luang. Makanya dua nikmat ini, kesehatan dan juga di atas manhaj salaf, di atas ahli sunnah wal jamaah, adalah dua nikmat yang sangat besar, dua nikmat yang sangat indah yang Allah berikan kepada kita, dan kita wajib mensyukuri dua nikmat tersebut. Baik, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebelum ana mulai, ana pengen mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Rahman dan juga kepada para pengurus Ponpes Al-Imam Albani yang sudah memberikan kesempatan yang begitu mulia ini ana duduk di hadapan antum semua. Sebenarnya masih banyak asatizah yang lebih mulia, yang lebih pantas untuk duduk di sini, yaitu para asatizah yang biasa mengisi antum di sini. Tapi ana diminta di sini dan insyaallah akan menggunakan kesempatan ini yang begitu mulia. Baik, pada tema kali ini mungkin berbeda ya. Kalian para santri udah membawa membawa kitab khusus, tapi karena Anda nggak tahu kalau ini kajian rutin, maka di sini Anda mengisi sebuah tema khusus. Itu apa? Jangan sia-siakan usahamu tidak akan sia-sia. Baik, tema ini diambil dari satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 20, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirah." Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih." Barang siapa yang menginginkan harsal akhirah, balasan akhirat, nazid lahu fi harsih, maka akan kami tambahkan balasan tersebut di akhirat nanti. Wa man kana yuridu harsad dunya, begitu juga barang siapa yang menginginkan balasan dunia, nu'tihi minha, akan kami berikan juga nikmat dunia tersebut kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, akan tetapi ketika dia meniatkan amalan tersebut untuk dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib, dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat nanti, karena tujuan dia itu apa? Dunia. Baik, di sini ana akan menjelaskan tentang satu ayat ini. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi di kitabnya mengatakan,
Man kana yuridu harsal akhirah. Ketika beliau menerjemahkan ataupun menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ay man kana yuridu bi amalihi. Barang siapa yang dia menginginkan dari amalannya, amalan yang dia lakukan thawabal akhirah. Itu apa? Balasan akhirat. Contoh misalnya, ketika dia sholat, dia menginginkan apa? Balasan akhirat. Apa itu balasan akhirat contohnya? Apa balasan paling besar di akhirat nanti? Surga. Begitu juga apa dengan seisinya. Misal dia sholat, misal sholat sunnah. Ya Allah, saya sholat sunnah, saya pengen dibangunkan sebuah, apa balasannya? Sebuah rumah. Ya Allah, saya pengen apa? Sholat biar dapat rumah di surga. Dia niat itu bukan karena Allah, tapi apa? Karena balasan Allah. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat ini. Jadi nggak masalah ketika dia beramal, beribadah dengan niat balasan akhirat, maka apa kata Allah? Nazidalahu fi harsih. Allah Subhanahu wa taala akan apa? Tambahkan balasan dia di akhirat nanti. Nah, maksud Allah tambahkan di sini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abu Bakar, mengatakan apa? Nudha'if lahu thawabahu. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dia. Melipat gandakan bi asyri amsalha wa aktsar. Dengan minimal 10 kali lipat. Artinya, setiap dia melakukan amal soleh atau setiap dia melakukan sebuah amalan yang dia niatkan untuk akhirat, maka paling minimal dia mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Ini paling minimal. Ini paling minimal. Wa aktsar. Bahkan bisa apa? Bahkan bisa lebih banyak dari 10 kali lipat. Nah, ini yang dimasukkan apa? Nazidalahu fi harsihi. Jadi, ketika kita beramal, baik sebelum kita lanjut, amalan itu ada dua ya, jamaah. Yang pertama, amalan yang berkaitan dengan sebuah ibadah. Dan juga ada amalan selain apa? Selain ibadah. Adapun kalau amalan ibadah, jelas kita nggak boleh memalingkan niat kita kecuali untuk apa? Untuk Allah. Atau untuk apa? Untuk balasan-balasan Allah di akhirat nanti. Ini jelas. Artinya kalau kita beribadah dengan niat selain balasan Allah, dengan niat keikhlasan, maka apa amalan tersebut akan menjadi apa? Tertolak karena tidak ada keikhlasan dalam dirinya. Jelas. Makanya kalau ibadah pasti niat kita itu apa? Untuk akhirat, untuk balasan akhirat. Dan juga ada sebuah amalan itu selain ibadah. Apa contohnya? Amal soleh tapi bukan ibadah. Dia bisa jadi dia amalan mubah tapi bisa menjadi amal soleh gara-gara niat dia. Apa contohnya? Amalan mubah, sebetulnya amalan mubah, tapi gara-gara niat dia untuk akhirat menjadi sebuah amal soleh. Apa contohnya? Ya misal kayak makan, tidur, ataupun misalnya kayak bekerja, ataupun yang lainnya. Ketika dia niatkan untuk akhirat, maka itu akan sebuah apa? Sebuah amal soleh. Contoh misalnya, ketika dia makan, apa hukum makan itu? Mubah. Dia makan ataupun enggak ya sama aja. Allah nggak akan memberikan dia pahala ataupun nggak akan memberikan sebuah dosa. Tapi ketika dia makan dan dia niatkan, ya Allah saya makan supaya saya kuat nanti ketika sholat misalnya, atau saya sarapan supaya nanti saya di kelas enggak ngantukan, atau saya semangat ketika apa? Ketika belajar. Nah, dari makannya ini itu apa? Menjadi sebuah pahala. Itu pun Allah menulis bukan 1 pahala, tapi berapa tadi minimal? 10 pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanah." Barang siapa yang datang dengan sebuah satu kebaikan, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, falahu asyru amsalihah. Maka bagi dia 10 kali lipat balasan. Di sini Allah yang langsung mengatakan 10 kali lipat balasan. Begitu juga sebaliknya,
Wa man jaa bis-sayyi'ah, akan tetapi barang siapa yang datang dengan satu kejelekan, artinya apa? Dia mengamalkan satu kejelekan, fala yujza illa mislaha. Bapak Allah tulis dalam kitabnya, dalam catatan amalan dia Bapak Allah tulis cuman satu, fala yujza illa mislaha. Allah enggak akan membalasnya kecuali dosa yang dia lakukan. Artinya inilah, ketika dia berbuat baik, Allah akan membalas apa? Membalas dengan 10 pahala. Ini paling minimal. Dan ketika dia berbuat kesalahan, Allah tidak akan menuliskan sebuah kesalahan kecuali apa? Satu kesalahan sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Begitu juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di Sahih Bukhari dan Muslim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal hasanat was sayyiat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan segala kebaikan was sayyiat, dan juga segala kejelekan sesuai amalan seorang hamba. Kemudian di sini Allah menjelaskan, summa bayyana dzalik. Kemudian Allah akan menjelaskan dari mana amalan tersebut, dari mana dosa tersebut, dari mana pahala tersebut, dan juga apa, dari mana dosa tersebut. Faman hamma bihasanatin, barang siapa dia memiliki keinginan kuat bihasanah, untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia nggak sempat untuk mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanah kamilah, maka Allah akan tuliskan satu pahala bagi dia. Contoh misalnya, ada dari kita, saya tidur cepat supaya nanti bisa bangun malam. Saya pengen sholat malam, udah niat banget, udah tekad kuat untuk apa? Bangun tengah malam supaya bisa membiasakan diri sholat malam. Tapi namanya kalau pertama kali coba, susah nggak? Jelas susah. Nah, ketika awal coba, ketika dia pengen pengen sholat malam di sepertiga malam atau di sepertiga akhir malam, ternyata dia kebablasan. Bangun di sholat apa? Di sholat subuh, atau ketika bangun ketika azan subuh. Artinya waktu sholat sunnah dia sudah lewat. Nah, di sini cuman niat doang, cuman niat kebaikan doang, cuman tekad kuat dia untuk mengamalkan amal solih, tapi belum bisa dilaksanakan. Allah tetap menuliskan berapa pahala? Satu pahala, lengkap satu pahala. Ini kalau dia tidak ngapain? Ngamalkan. Padahal dia nggak ngamalin, cuman apa? Cuman niat baik doang. Nah, gimana kalau dia ngamalin? Nah, kalau sampai dia mengamalkan, wa in hamma biha fa amilaha, ketika dia pengen punya niat kuat, punya tekad kuat untuk beramal solih, sampai dia mengamalkannya, maka apa kata Rasulullah? Katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanat, Allah akan menuliskan baginya 10 apa? 10 pahala. Akan menulis 10 pahala, 10 kebaikan, bukan satu lagi tapi apa? 10 pahala. Sampai apa? Ila sabmi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila at'afin katsira, sampai berkali-kali lipat, bahkan lebih banyak dari 700 kali lipat. Bayangin, ketika kita beramal solih, itu Allah akan menuliskan bagi kita itu apa? 10 pahala sampai 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih apa? Bisa lebih banyak. Tergantung apanya ini? Tergantung apanya? Niatnya? Tergantung apa? Kualitas ibadah dia, kualitas amalan dia. Nah, kualitas amalan itu bisa dilihat dari 2 hal. Apa itu? Syarat diterimanya ibadah 2 hal. Apa itu? Ikhlas sama mutabaah. Inilah yang dilihat dari kualitas amalan seseorang hamba, dilihat dari keikhlasannya, benar-benar ikhlas nggak dia kepada Allah, dan juga apa? Mutabaah, mengikuti sunnah Rasulullah nggak, sesuai ajaran Rasulullah ataupun tidak. Nah, disinilah apa? Akan dilihat
balasannya akan ditulis balasannya sesuai apa? Kualitas amalan dia. Jadi dilihat dua hal ini, ikhlas dan juga apa? Mutaba'ah. Nah ini apa? Bagi orang yang mengamalkan apa? Amal soleh. Nah sebaliknya, man hamma bisayyi'ah wa in hamma bisayyi'ah, dan barang siapa yang dia bertekad kuat untuk melakukan kejelekan, falam ya'malha katabahallahu indaha hasanatan wa kamilah. Lihat, ketika dia berniat atau bertekad kuat untuk bermaksiat, untuk melakukan sebuah kesalahan, falam ya'malha, tapi dia nggak sampai melakukannya, atau apa, dia sadar, oh ini sebuah kesalahan, akhirnya apa, dia akan untuk ngapain? Melakukannya. Apa yang Allah tulis? Katabahallahu hasanah kamilah. Bayangin, Allah akan tuliskan baginya satu apa? Satu pahala. Padahal dia niatnya ngapain? Bermaksiat. Tapi dia nggak jadi melakukannya, maka apa? Allah tulis apa? Satu pahala. Karena enggannya dia apa? Merealisasikan niat dia. Allah berikan apa? Satu pahala. Sini, padahal dia niatnya jelek, tapi tetap Allah berikan apa? Sebuah pahala. Wa in hamma biha fa'amilaha. Adapun ketika dia bertekad kuat melakukan kesalahan dan dia melakukannya, maka apa? Katabahallahu sayyi'atan wahidah. Allah hanya tuliskan berapa kesalahan? Berapa dosa? Hanya satu dosa sesuai kesalahan yang dia lakukan. Nah, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kita melakukan amal soleh itu apa? Kita mendapatkan 10 sampai beribu-ribu kali lipat pahala. Ketika kita mengamalkan sebuah kejelekan, Allah hanya menuliskan apa? Satu kejelekan. Baik, dari hadis ini, kalau secara akal kita nih ya, secara akal sehat, seharusnya nih seorang muslim antara dosa dia sama antara pahala dia, mana lebih banyak? Secara akal kita nih ya, antara pahala dia yang dia lakukan di dunia dan juga antara dosa dia yang dilakukan di dunia, mana yang lebih banyak? Jelas seharusnya pahala apa? Lebih berat daripada apa? Sebuah kesalahan, sebuah dosa. Karena satu amal soleh itu berapa itu? Minimal berapa? 10. Sedangkan satu kesalahan cuma apa? Cuma 1. Ini secara akal sehat apa? Seharusnya ketika kita nanti dihisab oleh Allah, ketika ditimbang amalan kita, pahala kita lebih apa? Jauh lebih banyak. Tapi faktanya, kebanyakan kaum muslimin ketika Allah timbang amalannya, mana lebih berat? Dosanya. Makanya inilah yang harus kita perhatikan. Allah udah begitu besar rahmatnya Allah berikan kepada kita, tapi kita nggak bisa memaksimalkan rahmat Allah tersebut. Seharusnya pahala kita ini lebih apa? Lebih banyak. Kita lebih mudah untuk ngapain? Mengumpulkan pahala. Tapi faktanya kita itu lebih mudah juga untuk ngapain? Lakukan dosa. Artinya dosa yang kita lakukan jauh lebih apa? Lebih banyak daripada apa? Amal soleh yang kita apa? Yang kita lakukan. Emang wajar. Sebagaimana kata Rasulullah, kullu bani Adam khoto. Namanya anak Adam, namanya manusia pasti apa? Khoto. Apa khoto itu? Selalu berbuat kesalahan. Bukan khoti ya. Kalau khoti apa khoti? Salah. Tapi khoto selalu apa? Selalu berbuat kesalahan. Rasulullah kata selalu berbuat kesalahan. Tapi Rasulullah enggak lupa dengan menuliskan hadis tersebut, wa khairul khata'in ma huwa tawwab. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu apa? Orang yang bertaubat. Makanya kita harus tahu diri, kita ini pasti ngapain? Melakukan kesalahan. Makanya kita pun seharusnya ngapain? Memperbanyak taubat. Karena yang namanya dosa besar
itu enggak akan bisa dihilangkan kecuali dengan apa? Taubat. Adapun kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan apa? Dengan hasanah, dengan kebaikan yang lain. Kenapa kok Allah dibedakan di sini? Dosa besar harus dengan taubat, dosa kecil harus dengan cukup dengan amal soleh. Kenapa? Kenapa dibedakin? Kenapa nggak semua dengan taubat? Karena yang namanya dosa kecil itu lebih mudah kita kita lakukan. Bahkan tanpa sadar kita bisa ngapain? Melakukan dosa kecil. Tapi kalau dosa besar, jelas. Kita tahu nggak hukumnya? Tahu. Apa contoh dosa besar misalnya? Syirik. Tahu nggak kita hukum syirik? Tahu. Sadar nggak kita kalau itu syirik? Sadar. Paham? Jelas. Contoh lain misalnya berdusta. Tahu nggak kita tuh sebuah kedustaan? Tahu. Tahu nggak dosanya? Tahu. Jelas. Kita bisa apa? Bisa menghindari dosa besar. Tapi dosa kecil. Coba berikan satu contoh dari dosa kecil. Riya dosa kecil? Oh tidak. Riya jelas. Syirik apa? Syirik kecil. Tapi dosa apa? Dosa besar, minal kabair. Riya dosa besar. Bahkan ketika kita riya, Allah nggak akan menerima apa itu? Amalan kita. Bahkan misalnya kita awalnya ikhlas, di tengah-tengah apa? Riya. Di tengah-tengah itu pun Allah bakal ngapain? Putuskan apa? Pahalanya. Allah nggak akan menganggap pahala orang tersebut. Coba apa contoh dosa kecil yang sering kita lakukan tanpa kita sadari? Apa contohnya? Apa? Jelas itu apa hukumnya? Haram. Apa hukum haram? Dosa besar. Bahkan apa balas di neraka nanti? Dia apain matanya? Dicolok, ya enggak? Artinya apa? Dosa besar. Ada ancamannya. Coba apa dosa kecil? Apa? Tidak menjawab salam. Taib. Tidak menjawab salam ini apa? Dosa kecil. Hukumnya apa hukumnya? Wajib. Ketika dia nggak jawab salam, hukum apa? Dosa. Tapi dosa kecil. Tanpa kita apain? Tanpa kita sadari. Paham? Makanya dosa kecil itu banyak amalan yang tanpa kita sadari kita amalkan. Contoh misalnya santri nih ya. Contoh santri nih. Misal ada sebuah peraturan, contoh misalnya santri peraturan ketika di kelas wajib apa? Pakai apa? Pakai peci. Ketika dia nggak pakai peci, dosa nggak? Dosa. Al muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu apa? Taat kepada syarat-syarat yang sudah diberikan kepadanya. Ketika dia menyelisih syarat tersebut, dosa nggak dia? Dosa. Tanpa disadari nggak? Tanpa kita sadari. Makanya dosa kecil dia itu menghilangkannya dengan cara apa? Hasanah, dengan cara berbuat kebaikan. Karena saking banyaknya amalan yang kita lakukan dalam dosa kecil. Sedangkan kalau dosa besar itu apa? Jelas kita apa? Tahu itu dosanya, tahu hukumnya, tahu apa, kan kita sadar. Bahkan terkadang pun kita sadar kita tuh lagi ngapain? Berbuat dosa. Contoh misal orang mencuri misalnya. Ketika dia mencuri, sadar nggak itu salah? Sadar nggak? Pas sadar. Dia tuh salah. Cuman mungkin dia yang membutuh ataupun yang lainnya. Akhirnya apa? Kesadaran dia itu dikalahkan dengan apa? Hawa nafsunya. Paham? Makanya taubat itu apa? Taubat itu hanya untuk menghilangkan apa? Dosa besar. Tapi tetap kita harus memperbanyak apa? Berbanyak taubat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja bertaubat dalam satu hari berapa kali? Fa inni atubu fi yomin mi'ata marwah. Sungguhnya aku nih ya satu hari bertaubat berapa kali? 100 kali. Coba anda tanya, Rasulullah butuh kan dengan sebuah taubat? Hakikatnya butuh nggak dengan sebuah taubat? Kenapa nggak butuh? Rasulullah pernah membuat kesalahan? Maksum Rasulullah? Maksum? Ya ayuhan Nabi, lima tuharimu ma ahallallahu lak. Maksum Nabi? Maksum enggak? Jelas tidak maksum dari dosa kecil. Adapun maksum dari apa? Dosa besar. Maksudnya
para nabi itu Allah jaga dari melakukan dosa besar, tapi para nabi pun tetap apa? Melakukan dosa kecil. Sebagaimana Allah pun juga sering menegur siapa itu? Rasulullah dalam Al-Quran. Misal abasa wa tawalla. Di sini Rasulullah apa Allah menegur siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, ngapain kau mencuekan sahabatmu, mementingkan siapa itu? Petinggi orang-orang Quraisy. Itu termasuk dosa apa? Dosa kecil. Jadi makanya Rasulullah tetap terkadang melakukan sebuah dosa kecil. Makanya nih ya, Rasulullah maksum dari dosa besar, tapi nggak maksum dari apa? Dosa kecil. Nah, Rasulullah hakikatnya butuh nggak bertobat? Butuh nggak bertobat? Hakikatnya ya, butuh nggak? Jelas nggak butuh. Kenapa nggak butuh? Nggak melakukan dosa besar. Karena dosa kecil bisa dihilangkan dengan apa? Dengan sebuah amal soleh. Tapi nih ya, saking takutnya Rasulullah dengan sebuah dosa, beliau sampai bertobat dalam satu hari berapa kali? 100 kali. Kita nih ya, sebagai manusia biasa, seharusnya apa itu? Bertaubat lebih banyak dari berapa kali? 100 kali. Karena begitu banyak kita melakukan apa? Dosa besar. Makanya kita harus apa ya? Sering-sering apa? Sering-sering bertaubat. Supaya apa? Supaya kita itu dihapuskan apa? Dosa besar kita. Karena dosa besar itu nggak akan bisa dihapuskan kecuali dengan apa? Bertaubat. Bahkan ya, ketika dia lupa pun misal pada hari ini dia misalnya bohong dosa besar nggak? Dosa besar. Tapi dia nggak tobat. Nantilah. Sampai misalnya sebelum dia mati, dia pengen taubat, tapi dia lupa. Aduh, saya ngapain ya dulu tuh ya? Aman apa yang belum saya taubat? Dia Allah hapus nggak dosanya? Allah hapus kan? Enggak, Allah hapus. Inilah pentingnya bersegera untuk ngapain? Bertaubat. Makanya taubat itu apa hukumnya? Apa hukum taubat? Sunnah? Apa hukum taubat? Wajib. Hukum taubat itu wajib. Bahkan wajibun alal faur. Wajib ngapain? Bersegera. Gak boleh dia tunda-tunda. Artinya ketika dia menunda taubat, dosa nggak dia? Dosa, walaupun dosa apa itu? Dosa kecil. Ketika dia nanti aja lah, itu aja udah termasuk sebuah apa? Sebuah dosa, sebuah kesalahan, tapi dosa kecil. Nah, makanya taubat itu hukumnya apa? Wajib langsung segera. Maka kata Allah apa? Tubu ilallahu jami'an. Bertaubatlah kalian wahai hambaku apa? Segala menyuruh. Dan juga maka tadi misalnya kalau dia lupa, misalnya dia pengen taubat tapi dia lupa amal apa sih sudah dilakukan, itu Allah nggak akan menghapuskan dosa dia. Kenapa? Karena yang namanya taubat itu memiliki 4 syarat, dan keempat-empatnya ini harus dilaksanakan semua, harus dia lakukan semua, atau minimal 3 lah. 3 syarat ini apa? Harus diamalkan. Salah satunya hilang, diterima nggak taubatnya? Allah nggak akan menerima taubatnya. Kalau Allah nggak menerima taubatnya, Allah hapus nggak dosanya? Nggak akan Allah hapus. Nah, syarat pertama itu apa? Tark. Dia meninggalkan. Dia meninggalkan dosa yang dia lakukan. Contoh misalnya, dia pengen taubat dari berbohong. Ya Allah, saya niat ngapain? Meninggalkan dosa bohong tersebut. Artinya ketika dia meninggalkan, tahu nggak amalan yang ditinggalkan? Harus apa? Harus tahu. Gimana dia mau meninggalkan kalau dia nggak tahu ataupun lupa apa yang sudah dia lakukan di waktu yang lampau. Makanya inilah pentingnya apa? Taubat secara langsung. Ini meninggalkan. Terus syarat yang kedua itu apa? An-nadem. Menadem? Menyesal. Apa? Dia menyesal dari melakukan sebuah dosa. Dia nyesal, ya Allah, saya nyesal sudah berbohong. Artinya ketika dia menyesal, dia pun harus tahu dia sudah ngapain? Berbuat dosa. Gimana dia mau menyesal kalau dia lupa dengan apanya? Dengan dosanya.
Kemudian yang ketiga, al-azm. Apa azam itu? Al-azam al-tar. Dia bertekad kuat untuk ngapain? Enggak kembali lagi. Sama kalau dia lupa, gimana dia mau ngapain? Bertekad kuat. Dan syarat yang keempat, kalau dosa itu misalnya berkaitan dengan seorang hamba, maka apa? Raddul hukuk. Apa raddul hukuk itu? Mengembalikan hak-hak yang sudah dia ambil, imma kehormatannya ataupun apa? Hartanya. Contoh misalnya kalau kita sudah ngejek dia, dosa nggak nih? Dosa. Nah, artinya apa? Kita mengambil apa? Harga diri dia, kehormatan dia. Gimana cara mengembalikannya? Minta maaf. Dia minta maaf, afwan ya, saya sudah apa mengejek, atau afwan ya sudah mukulmu. Atau misalnya dia sudah mencuri, bagaimana caranya mengembalikannya? Ya dia kembalikan apa? Harta curian dia, atau dia minta keridoan dari apa? Orang yang dia curi. Makanya taubat itu apa? Harus terpenuhi apa? 4 syarat ini. Dan keempat syarat ini dia juga harus tahu dari amal apa yang dia ingin taubatkan. Makanya kita nih ya, setiap kita melakukan kesalahan dan ketika kita sadar, kita langsung ngapain? Taubat. Jangan apa? Nantilah. Jangan. Kita apa? Langsung taubat dengan mengamalkan minimal apa? 3 ini. Dia tekad kuat untuk meninggalkan, tekad kuat untuk menyesal, dan juga apa? Enggak mengulanginya. Ini apa? Ini apa namanya? Tentang taubat yang tentang kesalahan. Baik, kita kembali lagi ke teks ayat tadi. Nah, tadi kan apa namanya? Begitu besar rahmat Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan amal soleh kita itu sebuah 10 balasan, dan juga ketika kita kejelekan, Allah hanya membalas apa? 1 kejelekan saja. Tapi faktanya kesalahan kita jauh lebih apa itu? Lebih banyak. Maka kita apa? Bertaubat, memperbanyak taubat kita kepada siapa itu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan potongan ayat selanjutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, "Wa man kana yuridu harasad dunya." Hai, kata Abu Bakar Syekh Abu Bakar Zazili bahwa man kana yuridu bi amalihi mata al hayatid dunya min thayyibatiha. Aisyah. Azan dulu baru lanjutin lagi. Duduk ya. Gak boleh. Sama mama, mau di belakang. Ada. Bawa ke belakang. Minum belakang. Awas tumpah. Minum di belakang. Minum di luar. Habis itu ke belakang. حي على
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi kita lanjut. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana yuridu harsad dunya." Barang siapa yang dia menginginkan harsad dunya, balasan apa? Balasan dunia. Di sini diartikan bahwa mata hayatid dunya itu apa? Kenikmatan kehidupan dunia. Kenikmatan dunia itu bisa dilihat dari beberapa hal. Contoh misalnya sebuah jabatan. Al-hasab, sebuah jabatan, kemudian sebuah amwal, itu apa? Harta. Ataupun misalnya sebuah kedudukan, inilah apa? Nikmat apa? Nikmat dunia. Nah, barang siapa yang dia mengamalkan sebuah amalan dengan niat dunia, maka apa kata Allah? Nu'tihi minha. Allah pun bakal ngapain? Bakal kasih apa yang dia inginkan. Inilah besarnya apa? Karunia Allah. Jadi walaupun niat dia di dunia, tapi apa? Allah tetap akan kasih. Kamu mau apa nih? Misalnya kamu kerja untuk dapat duit, Allah bakal ngapain? Allah kasih duit. Allah nggak akan menyia-nyiakan apa? Usaha kita. Walaupun usaha kita untuk ngapain? Untuk dunia. Tapi perlu diingat, amalan untuk dunia di sini itu hanya berlaku apa? Selain apa? Selain ibadah. Tapi kalau sebuah ibadah, boleh nggak kita niatkan untuk dunia? Boleh nggak? Jelas haram. Nanti apa? Nggak ikhlas, dia apa? Riya. Ini kalau ibadah. Tapi kalau non ibadah, boleh nggak kita niatkan untuk dunia? Boleh nggak? Boleh. Bahkan nih ya, ketika misalnya nih kita bapak-bapak nih ya, kita kerja misalnya, kita jualan. Pasti tujuan utama kita apa itu? Apa? Duit, iya enggak? Dosa enggak kayak gini? Jelas enggak dosa, enggak masalah. Walaupun tujuannya apa? Tujuannya dunia. Makanya apa kata Allah? Nu'tihi minha. Allah akan beri sesuai apa? Sesuai usaha dia dalam mencari apa itu? Mencari dunia. Makanya Allah enggak akan menyanyiakan usaha kita. Apa yang kita usahakan, apakah Allah balas? Paham? Tapi amalan di sini itu apa? Non ibadah. Selain amalan ibadah. Tapi perlu kita ingat, ketika kita niatkan untuk dunia, apa kata Allah? Wa malahu fil akhirati min nasib. Akan tetapi di akhirat nanti dia nggak punya apa? Bagian sedikit pun. Maksudnya apa itu? Gak memiliki apa? Pahala sedikit pun. Karena yang dia niatkan itu apa itu? Untuk dunia, bukan untuk akhirat. Makanya apa? Nanti di akhirat dia enggak akan mendapatkan pahala sama sekali. Walaupun tetap Allah balas di mana itu? Allah berikan di mana itu? Di dunia. Makanya di sini kita tahu apa? Walaupun kita melaksanakan sebuah amalan, anggaplah amalan mubah misalnya, kita harus selipkan niat apa itu? Niat akhirat, supaya amal yang kita lakukan berbuah di mana? Di akhirat. Enggak sia-sia kita capek-capek di dunia, tapi apa? Enggak mendapatkan apa? Sama sekali di akhirat. Contoh misalnya kayak makan, minum, bahkan main bola lah misalnya, bahkan main badminton lah, bahkan olahraga lah misalnya. Ada pahala nggak di akhirat? Ada pahalanya nggak? Ada pahalanya nggak? Sama sekali nggak ada pahalanya. Paham? Sama sekali nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan, saya olahraga misalnya supaya badan saya apa? Sehat. Saya makan supaya kuat untuk beribadah. Saya tidur misalnya supaya bisa bangun malam. Berpahala nggak? Berpahala.
Paham? Berpahala. Ada asarnya, ada bekasnya di mana nanti? Di akhirat nanti. Makanya nih ya, kalau bisa kita tuh ketika kita melakukan sebuah amalan, apalagi amalan yang non ibadah, jelas kalau amalan ibadah pasti apa niat kita itu? Pasti akhirat. Karena nggak mungkin kita melakukan ibadah kalau kita nggak niatkan akhirat, jelas amalan kita nggak bakal apa? Diterima oleh Allah, bakal tertolak amalan kita. Maka apalagi kalau kita melaksanakan amalan non ibadah, ya kita selipilah niat apa? Niat akhirat supaya apa? Kita mendapatkan sedikit dari pahala yang kita lakukan di dunia. Makanya nih ya, Allah kata man kana yuridu harsad dunya. Kalau dia menginginkan balasan dunia, Allah kasih. Allah kasih apa yang dia inginkan. Dia pengen duit, Allah apain? Allah kasih. Dia misalnya pengen HP, Allah apain? Allah kasih. Sesuai apa itu? Sesuai amalan dia ketika mencari apa? Mencari dunia. Ketika dia semakin getol mencari dunia, Allah kasih ya? Allah kasih banyak. Makanya orang kafir banyak nggak yang kaya? Kenapa banyak yang kaya? Karena usaha itu mutlak untuk ngapain? Untuk dunia. Allah kasih dunia kepada mereka. Mereka jadi kaya. Paham? Makanya Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Allah nggak bakal menyanyiakan usaha kita. Nah makanya nih ya, kita boleh misalnya kita bekerja niatnya untuk duit, kita berdagang untuk menjadi kaya, boleh nggak? Boleh. Bahkan antara kaya sama miskin mana lebih utama? Antara kaya sama miskin mana lebih utama? Kaya? Kenapa? Baik. Antara kaya sama miskin itu bisa lebih utama apa? Orang kaya. Kenapa? Karena amal solihnya bisa lebih apa? Bisa lebih banyak. Inilah yang dikeluhkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Ali, siapa Ali ini? Siapa Ali ini? Menantu dan juga apa? Menantu dan juga apa? Keponakan. Nah Ali ini apa? Ngeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa? Zahaba ahlud dusur bi amwalihim. Ya Rasulullah, orang kaya itu pergi dengan amalannya apa? Dengan amal solih. Ya Allah, orang kaya itu bisa ngamalin apa? Ngamal solih. Mereka bisa sholat, mereka sholatnya sama kayak kita, sama miskin ya, sama-sama sholat. Pahalanya sama. Mereka sama-sama puasa, sama semua. Tapi kata mereka, tapi ya Rasulullah, mereka memiliki keutamaan lebih. Itu apa? Dengan harta mereka. Mereka bisa ngapain? Bersedekah. Sedangkan kami apa? Gak bisa. Bahkan kami lah yang menerima apa itu? Menerima sedekah misalnya. Atau misalnya mereka bisa haji. Karena namanya haji itu ibadah butuh apa? Butuh harta. Jadi haji itu termasuk ibadah yang paling sulit. Butuh fisik dan juga apa? Harta. Mereka bisa umroh dengan harta mereka. Atau dengan apa? Harta-harta yang lainnya. Mereka bisa beramal soleh. Jadi Ali ini kayak apa ya? Kayak iri lah sama siapa? Sama orang kaya. Ya Allah, enak banget jadi orang kaya gitu. Mereka apa? Lebih banyak amalannya. Kemudian Rasulullah apa? Wahai Ali, maukah aku tunjukkan sebuah amalan yang bisa ngapain? Menyaingi apa? Menyaingi orang kaya. Apa amalan tersebut? Zikir setelah salat sebanyak 33 kali. Nah, tapi setelah itu apa? Mereka kembali lagi, balik lagi tuh. Pergi nih. Oh iya, kata apa? Kami akan mengamalkan apa? Mengamalkan amalan tersebut. Bisa ngapain? Mengalahkan siapa? Orang kaya. Kami nggak bakal kalah sama orang kaya. Perhatilah. Inilah hebatnya siapa itu? Sahabat. Mereka berlomba-lomba dalam masalah apa itu? Masalah kebaikan. Bahkan orang miskin mah berlomba-lomba. Pokoknya saya pengen apa? Pengen mengalahi apa? Orang kaya. Karena mereka bisa ngapain? Bisa mengamalkan yang nggak bisa kami amalkan. Akhirnya pulanglah mereka mengamalkan. Gak berapa lama mereka ngapain? Roja ila Rasulullah. Baik lagi Rasulullah, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya tahu nih rahasia kami. Mereka ngapain? Mereka juga mengamalkan apa yang kami amalkan. Terus bagaimana cara mengalahkan mereka? Apa kata Rasulullah? Zalika min fadli rabbik. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa itu? Kepada orang kaya. Makanya orang kaya itu sebenarnya memiliki apa? Keutamaan sendiri. Apa keutamaannya? Amalannya bisa lebih apa? Lebih banyak.
Tapi kalau kita perhatikan, penduduk surga paling banyak siapa? Kalau secara logika nih ya, secara logika nih, penduduk surga paling banyak selalu siapa seharusnya? Kenapa orang kaya? Karena banyak amalannya yang nggak bisa dilakukan oleh apa? Orang-orang miskin. Tapi faktanya kebanyakan penduduk surga siapa? Maka Rasulullah, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah aku kabarkan tentang apa? Penduduk surga. Kullu dha'ifin mutadha'ifin. Mereka apa? Mereka orang-orang yang lemah dalam masalah dunia. Orang apa? Orang yang miskin. Mereka lah penghuni apa? Penghuni surga paling banyak. Dibandingkan siapa? Dibandingin orang kaya. Kenapa kok orang kaya malah bukan menjadi penghuni surga? Kenapa? Kalau karena hisab, mau dia hisabnya lama ataupun sebentar, tetap masuk apa itu? Tetap masuk surga. Maka ini kelebihan orang miskin. Orang miskin kelebihannya apa kelebihannya? Lebih mudah apanya? Surganya. Karena dia nggak bakal ditanya dari mana uangnya, kemana uangnya, dari mana hartanya, kemana hartanya. Tapi orang kaya, setiap satu harta bakal diapain? Dihitung, tapi ditanyain sama Allah. Makanya orang miskin lebih apa itu? Mudah masuk surga. Tapi tetap akhirnya siapa lebih banyak? Orang miskin. Seharusnya siapa lebih banyak? Orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya kebanyakan ketika dia udah dihadapkan dengan sebuah dunia, dia apa? Terfitnah dengan apa? Dengan dunia. Bukan dia menggunakan kekayaan dia untuk beramal saleh, malah ngapain? Malah sebaliknya. Makanya kebanyakan orang kaya itu apa? Terfitnah dengan apa? Fitnah dunia. Makanya kita nih ya kita boleh kita ya Allah jadikan saya apa? Saya kaya. Tapi jangan lupa apa? Berkahilah apa? Harta saya. Supaya harta yang dia kumpulkan itu apa? Tidak sia-sia. Supaya apa? Menjadi apa? Menjadi sebuah apa? Sebuah pahala. Menjadi sebuah pahala. Makanya ketika orang kaya itu dihadapkan dengan sebuah dunia, dia bakal terfitnah. Maka hati-hati dari apa? Dunia. Karena hakikatnya itu ya, dunia itu sama sekali nggak bermanfaat bagi kita di mana? Di akhirat. Sama sekali ada manfaatnya. Anggaplah harta yang kita sedekahkan, uang kita sedekahkan, bermanfaat nggak di kita di akhirat nanti? Uang yang kita berikan kepada orang miskin, bermanfaat nggak bagi di akhirat nanti? Bermanfaat bagi kita di akhirat? Bermanfaat gak? Anda tanya sekali lagi. Uang yang kita sedekahkan, uang itu bermanfaat gak kita di akhirat? Bermanfaat gak? Sama sekali gak bermanfaat. Apa yang bermanfaat bagi kita? Apa ya? Amalan soleh kita. Sedekahnya itu bukan apanya? Bukan dunia yang kita apain? Kita berikan. Paham? Makanya kita harus sadar, dunia ini yang kita miliki, yang kita inginkan itu sama sekali apa? Gak ada sedikit pun manfaat yang kita dapatkan di mana itu? Di akhirat. Itu harus kita tahu. Sampai kita bersedekah pun, kita bangun masjid pun, kita bangun pondok pun misalnya, masjid sendiri itu bermanfaat ya? Sama sekali gak bermanfaat. Tapi apa yang bermanfaat itu? Amal solihnya. Karena misalnya kalau misalnya ya zatnya itu harta itu bermanfaat, kalau dia ria, seharusnya dapat pahala nggak seharusnya? Seharusnya dapat pahala nggak? Kalau itu bermanfaat, dapat pahala. Tapi ketika dia ria, ada nggak pahalanya? Nggak ada pahala. Makanya bukan dilihat dari apanya? Dunia yang dia sumbangkan, tapi dari apanya? Amal soleh dia. Makanya perlu kita ketahui, dunia yang kita cari, dunia yang kita tempati ini, itu sama sekali apa? Gak ada manfaat sedikit pun bagi apa? Bagi kita. Bahkan Rasulullah pun sudah bersabda, ad-dunya mal'unah. Dunia ini itu apa? Mal'unah? Terlaknat. Apa terlaknat itu? Dijauhkan dari apa? Rahmat Allah. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun wa ma fiha. Juga apa? Dan juga di dalam itu apa? Dilaknat. Kecuali apa itu? Kecuali orang yang belajar mengamalkan amal soleh.
Karena yang bermanfaat bagi dia nanti di akhirat itu apa? Hanya amal soleh di dia, bukan apa ya? Bukan dunia. Makanya boleh kita apa? Ya Allah jadikanlah saya kaya. Boleh dia berkeinginan menjadi kaya, boleh. Tapi ingat, jangan sampai ketika dia menjadi kaya lupa dengan apa? Dengan tujuan hidup dia di mana itu? Di dunia. Karena tujuan hidup di dunia apa itu tujuannya? Mendapatkan apa? Mendapatkan sebuah balasan di mana? Di akhirat. Makanya jangan sampai kita tertipu apa? Tertipu dengan dunia walaupun boleh. Makanya kata Allah, "Man kana yuridu hatsad dunya." Barang siapa yang dia mengamalkan niatnya dunia, Allah apain? Nu'tihi minha, Allah kasih. Boleh kita niatkan, boleh kita niat apa? Untuk mengamalkan dunia. Tapi ingat ya, kalau apa? Non ibadah, boleh kita niatkan untuk dunia. Tapi ketika kita mendapatkan dunia yang kita inginkan, jangan sampai kita tuh apa? Terfitnah dengan dunia tersebut. Karena bahaya. Kalau dia sudah terfitnah, dia bakal apa? Bukan amal soleh dia kumpulkan, tapi malah apa itu? Dosa-dosa yang dia kumpulkan. Makanya kebanyakan penduduk surga, siapa itu? Orang miskin, bukan siapa? Bukan orang kaya. Orang miskin itu yang nggak terfitnah dengan apa? Dengan fitnah dunia. Makanya kita apa? Kita hati-hati apa namanya? Hati-hati dari apa namanya? Dari fitnah dunia. Walaupun kita boleh kita apa? Boleh kita mencari apa? Sebuah dunia. Tapi hati-hati ketika apa kita mendapatkan dunia, jangan sampai kita apa tertipu dengan dunia. Tercela nggak orang kaya? Jelas tidak. Bahkan sahabat pun banyak nggak kaya? Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita menjadi kaya, misalnya kita menjadi orang yang banyak duit misalnya, apa? Kita tetap harus capek hidup di dunia ini. Capek ngapain? Beribadah. Kita capek beribadah. Makanya kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min. Apa sijen? Penjara. Dunia ini hakikatnya itu apa? Penjaranya kaum muslimin. Gimana tinggal di penjara itu? Enak nggak? Jelas nggak enak. Semua terbatas, makanan nggak enak, semua nggak enak. Nah gitulah seharusnya kita tinggal di mana? Di dunia. Kita merasa terbebani dengan sebuah apa itu? Dengan sebuah apa? Ibadah. Makanya Allah katakan tadi mukallaf. Apa arti mukallaf itu? Apa mukallaf? Yang Allah bebankan. Tadi mukallaf. Allah yang bebankan dengan sebuah apa? Dengan sebuah apa Allah bebankan? Ibadah dengan sebuah perintah dan juga apa? Larangan. Makanya kita nih ya, hakikatnya walaupun kita misalnya nih ya sudah menjadi orang kaya pun kita nggak boleh hidup santai di mana? Dunia. Tetap kita harus merasa capek, merasa letih dengan sebuah apa itu? Dengan sebuah ibadah. Sama kalau misalnya kayak Utsman bin Affan, kaya nggak sahabat tersebut? Kaya. Abdurrahman bin Auf kaya nggak? Kaya. Tapi lalai nggak dari akhiratnya? Nggak lalai. Makanya tetap kita harus ngerasa capek. Bahkan ya, kalau kita merasa hidup di dunia itu tenang aja, itu nggak ada cobaan, berhati-hati. Itu apa? Artinya apa? Lagi diapain? Istidraj. Maka kata Allah, wa jannatul kafir. Dunia itu apa? Kebunnya apa? Orang-orang kafir. Orang kafir nikmat di dunia. Nggak ada apa? Nggak ada beban. Nah kalau kita seorang muslim nih ya, hidup di dunia tanpa beban, itu hati-hati. Bisa jadi istidraj. Bahkan bagus, ya Allah capek saya beribadah. Bagus nggak? Bagus. Artinya apa? Dia banyak ngapain? Banyak ibadahnya. Karena ketika dia capek, artinya apa? Ibadahnya makin apa itu? Makin banyak. Semakin dia santai, artinya ibadah makin apa? Makin walaupun misalnya kita terbiasa dengan sholat sunnah, kita terbiasa dengan bangun di sepertiga malam, tetap berat nggak sebenarnya? Pasti berat. Namanya ibadah itu sebuah apa? Sebuah beban. Makanya kita dikatakan apa itu? Mukallaf. Kita diapain? Dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah perintah dan juga apa? Larangan. Apa tujuannya? Kenapa Allah bebankan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa amalnya paling apa itu? Paling baik. Karena dengan ujian inilah kita bisa tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang apa? Enggak sungguh-sungguh. Sama lah kayak misalnya kita santri nih. Ada ujian akhir. Ketahuan nggak di ujian? Mana yang serius baca mana enggak? Ketahuan. Di mana ketuanya?
Ketika apa itu? Ketika ujian. Nah, ginilah Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Sebuah ujian kepada hamba-hambanya. Baik, sebelum kita tutup, di sini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Itu apa? Yang pertama, kita apa? Kita harus membenari apa? Niat kita. Kita harus membenari niat kita. Karena semua amalan itu tergantung apanya? Tergantung niatnya. Apa hadisnya? Innamal a'malu bin niat. Semua amalan itu tergantung apanya? Niatnya. Sama kayak tadi, man kana yuridu harsal akhirah. Artinya apa? Apa niat dia? Akhirat. Allah balas enggak? Allah balas di mana? Di akhirat. Begitu juga man kana yuridu harsad dunya. Apa niat dia? Dunia. Allah balas enggak? Allah balas. Tapi di mana Allah balas? Allah kasih enggak? Di dunia. Di akhirat Allah kasih enggak? Jelas enggak. Makanya yang pertama apa? Kita harus memperbaiki niat kita. Jangan sampai apa? Kita salah dalam apa? Niat. Apalagi kalau berkaitan dengan sebuah apa itu? Sebuah ibadah. Jangan sampai kita menyelewengkan niat kita kepada selain Allah ataupun kepada balasan-balasan yang Allah berikan. Dan juga untuk amalan non ibadah, kalau bisa kita sisipin niat apa itu? Niat kita. Contoh misalnya bapak-bapak yang kerja misalnya. Walaupun tujuan utama dia apa itu? Tujuan utama apa ketika kerja? Jelas duit. Kita belanja ke pasar, kita jual beli di pasar. Apa tujuannya? Duit, jelas. Tapi sisipinlah. Dia bekerja untuk ngapain? Menafkahi keluarga. Pahala enggak? Bahkan pahala. Besar pahala. Termasuk amal paling besar apa? Seorang suami bisa menafkahi apa itu? Keluarganya. Paham? Makanya sisipilah apa namanya? Niat untuk contoh misalnya olahraga. Misalnya kita main bola atau misalnya ngapain olahraga. Kita selipin sebuah apa itu? Niat untuk kuat apa? Ketika beribadah dan supaya menjadi sebuah apa itu? Sebuah pahala. Makanya kita apa? Ketika kita memiliki niat kita. Kemudian faedah kedua itu apa? Setiap usaha kita pasti apa? Allah berikan sesuai usaha yang kita amalkan. Allah gak bakal menyia-nyiakan usaha apa itu? Usaha hambanya. Semakin banyak usaha dia, semakin besar pun yang Allah berikan. Kalau usaha dia untuk dunia, untuk akhirat, maka apa balasannya apa? Paling besar balasannya di surga di akhirat nanti. Begitu juga ketika usaha dia untuk dunia besar, ya Allah berikan apa juga apa? Dunia dengan sangat besar. Taib. Inilah yang mungkin bisa Anda sampaikan, sedikit bisa Anda sampaikan. Kalau misalnya ada kesalahan itu dari Anda sendiri dan juga dari syaitan, dan semoga kita bisa kita semua Anda sendiri dan juga para jamaah bisa mengambil faidah dari yang Anda sampaikan. Taib, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.